Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zagita Yara Putri dengan stambuk A2512036 dari program studi pendidikan kimia kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal UAS kimia fisika. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Amonia adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting terutama untuk bahan baku pupuk. Menurut reaksi, N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H derajat sama dengan min 92 kJ. Dalam skala industri, amonia diproduksi dengan proses Haber, yaitu dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen dengan bantuan katalis besi. Menurut reaksi, N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan delta H derajat sama dengan min 92 kJ. Dalam skala industri, reaksi ini dijalankan pada tekanan tinggi, kurang lebih 200 atm dan juga pada suhu tinggi, antara 400 sampai 500 derajat Celcius. Agar reaksi dapat berjalan cepat, bagian A, menurut asas Le Chatelier, langkah apa yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal? Jadi, reaksi kesetimbangan dapat digeser dengan cara melakukan suatu aksi atau tindakan mengubah. Yang pertama, konsentrasi. Ketika konsentrasi reaktan ditambah, pada kasus ini adalah gas N2 dan H2, konsentrasi dan tekanan pada reaktan akan bertambah. Menurut asas Le Chatelier, saat konsentrasi reaktan bertambah, reaksi akan bergeser ke arah produk untuk mengurangi ketegangannya, sehingga akan dihasilkan produk yang lebih banyak agar mol keduanya seimbang. Untuk memaksimalkan pembentukan amonia, tekanan harus dinaikkan agar bergeser ke arah kanan. Volume juga harus diperkecil untuk memaksimalkan hasil gas amonia, bukan diperbesar. Memperkecil volume reaktan sama dengan menambah konsentrasi zat sehingga reaksi akan bergeser ke arah produk. Lalu, yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produk gas amonia adalah menurunkan suhu dari sistem agar kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Selanjutnya nomor 1 bagian B. Pada kondisi 298 Kelvin dan tekanan 1 atm, hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut dengan delta G derajat F NH3 sama dengan 16,7 kJ per mol, delta G derajat F N2 sama dengan 0 kJ per mol, dan delta G derajat F H2 sama dengan 0 kJ per mol. Baik, yang pertama kan sudah diketahui delta H derajatnya sama dengan min 92 kJ, suhunya 298 Kelvin, dan tekanannya sama dengan 1 atm. Delta G derajat FNH3 sama dengan min 16,7 kJ per mol. Delta G derajat Fn2 dan H2 sama dengan 0 kJ per mol. Jadi reaksinya N2 tambah 3H2O menghasilkan 2NH3. Jadi penyelesaiannya, pertama kita cari dulu delta G-nya. Mencari delta G sama dengan delta G derajat F produk dikurang delta G derajat F reaktan. Jadi di sini produknya itu NH3 dan reaktannya N2 ditambah 3H2O. Selanjutnya NH3 kan di sini ada 2. Jadi 2 dikali dengan delta G derajat F NH3 lalu dikurang dengan delta G derajat F N2 ditambah delta G derajat F H2. Jadi 2 dikali min 16,7 kJ per mol dikurang 0 kJ per mol ditambah 0 kJ per mol sama dengan min 33,4 kJ per mol. Selanjutnya untuk mencari Kp, kita harus mencari ln Kp-nya dulu. Mencari ln Kp sama dengan delta G per min B dikali T. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi delta G-nya itu sama dengan min 33,4 kJ per mol
per B-nya sama dengan 8,314 kJ per mol, lalu dikali dengan suhu yaitu 298 Kelvin, menghasilkan 0,01348. Dan Kp-nya sama dengan 1,0136. Untuk mencari Kc, rumusnya itu Kc sama dengan Kp per RT pangkat delta N. Jadi langsung saja masukkan ke dalam rumus. Kp-nya kan sama dengan 1,0136 per R-nya itu 0,812 kali 298 Kelvin pangkat min 2. Jadi 1,0136 per 0,00171 liter atm per mol menghasilkan atau sama dengan 592,75. Lanjut ke soal nomor 2. Jadi di nomor 2 dari soal nomor 1 hitunglah yang pertama perubahan entropi atau delta S derajat, delta U dan delta A. 2 bagian B, jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 K, apakah reaksi dapat berjalan dengan spontan ke arah pembentukan amonia? Bagian C, untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah, berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia produk? Bagian D, hitung entalpi molar gas NH3 pada suhu 500 K. Jadi yang pertama, kan sudah diketahui delta H derajatnya sama dengan min 92 kJ. Suhunya sama dengan 298 Kelvin, tekanannya 1 atm, delta G-nya berdasarkan nomor 1 sama dengan min 33,4 kJ per mol, Kp-nya sama dengan 1,0136, Kc-nya sama dengan 592,75. Yang ditanya yang pertama, bagian A, delta S, delta A, dan delta U. Jadi yang pertama kita cari dulu delta S derajatnya. Mencari delta S derajat itu sama dengan delta G dan delta H-nya kan sudah diketahui. Jadi kita pakai rumus delta G sama dengan delta H kurang T dikali delta S. Delta G-nya sama dengan min 33,4 kJ per mol sama dengan delta H-nya min 92 kJ dikurang T-nya sama dengan 298 Kelvin dikali delta S. Terus dipindah ruaskan, jadi delta S sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ per min 298 Kelvin sama dengan 58,6 kJ per mol per min 298 Kelvin. Jadi delta S-nya sama dengan min 0,1966 kJ per mol K. Selanjutnya kita akan mencari delta U. Jadi kan di dalam soal ini sudah diketahui delta H-nya. Jadi kita pakai rumus delta H sama dengan delta U ditambah R dikali T dikali delta N. Delta N itu sama dengan koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Jadi masukkan sudah di rumus. Delta H-nya sama dengan min 92 kJ sama dengan delta U ditambah R-nya 8,314 Joule per mol K, lalu T-nya sama dengan 298 K dikali min 2 itu delta N-nya. Jadi min 92 kJ sama dengan delta U ditambah min 4955,144 Joule. Jadi delta U-nya sama dengan min 92 kJ ditambah 4955,144 Joule sama dengan min
92 kJ ditambah 4,955144 kJ. Jadi joule-nya diubah ke kilojoule. Menghasilkan atau sama dengan min 87,045 kJ. Yang terakhir, kita cari delta A-nya. Jadi kan sudah diketahui delta U dan delta S-nya. Jadi kita pakai rumus delta A sama dengan delta U kurang T dikali delta S. Delta U-nya sama dengan min 87,045 kJ. Dikurang dengan suhunya 298 Kelvin, lalu dikali dengan delta S-nya sama dengan min 0,1966 kJ per mol K. Sama dengan min 87,045 kJ ditambah 58,5868 kJ per mol. Sama dengan min 28,4562 kJ per mol. Selanjutnya, nomor 2 bagian B. Jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 K, apakah reaksi dapat berjalan dengan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Jadi, kita cari dulu delta S-nya. Jadi, pakai rumus delta G sama dengan delta H kurang T dikali delta S. Jadi delta H-nya kan min 33,4 kJ per mol sama dengan delta H-nya itu min 92 kJ. Dikurang, kan suhunya sudah dinaikkan menjadi 500 Kelvin. Jadi suhunya 500 K. Terus dikali delta S. Terus delta S sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ per 500 min 500 K sama dengan 58,6 kJ per mol per min 500 K sama dengan 0,1172 kJ per mol K. Jadi dikarenakan suhu pada reaksi ini dinaikkan dan nilai delta G yang diperoleh juga negatif, maka reaksi berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Selanjutnya nomor 2 bagian C, untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia produk. Jadi yang pertama kita cari dulu suhunya. Jadi kita pakai rumus delta G sama dengan delta H kurang T dikali delta S. Kan delta G-nya sama dengan min 33,4 kJ per mol sama dengan delta H-nya sama dengan min 92 kJ. Dikurang T dikali delta S-nya kan min 0,1966 kJ per mol K. Jadi T sama dengan min 33,4 kJ per mol ditambah 92 kJ per 0,1966 kJ per mol K. T sama dengan 58,6 kJ per mol per 0,1966 kJ per mol K. Jadi T sama dengan 298,067 K. Pada tekanan 1 atm, reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 298,67 K. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.